syukur terima kasih Bapa, kasih karunia yang menyertai kami. Bimbing kami Bapa di dalam hal untuk menyabarkan Injil yang akan kami berikan di kesempatan ini. Terima kasih Bapa. Amin. Bapak Ibu yang kami kasihi, di mimbar kali ini kami akan melanjutkan dari Matius 28 ayat 18 sampai 20. Sebelumnya akan saya baca untuk kita semua. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Demikian Bapak Ibu yang kami kasihi. Bapak Ibu, seperti kita ketahui bahwa perikop firman Tuhan untuk Matius 28 ayat ke-18 sampai ke-20 ini menceritakan tentang pertemuan Yesus yang terakhir kalinya bersama ke-11 murid sebelum dia terangkat ke surga. Di dalam pertemuan itu Tuhan Yesus memberikan satu tugas kepada murid yang sering disebut dengan amanat agung atau the Great Commission, yaitu karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa kepada akhir zaman. Demikian Bapak Ibu, bahwa Tuhan Yesus memberikan tugas kepada muridnya dan juga sekarang. Pekabaran Injil yang merupakan amanat agung tadi merupakan yang terintegrasi dalam semua aspek kehidupan, termasuk di dalam bidang sosial. Itu sebabnya gereja harus memperhatikan dan mengusahakan kehidupan sosial yang lebih baik dimanapun masyarakat itu berada. Sehingga pergumulan daripada jemaat atau ruas tidak cukup hanya dengan didoakan, tetapi juga dibantu dengan jalan keluar dari permasalahan yang mereka hadapi, sehingga dibutuhkan tindakan yang akan membawa mereka sejahtera dalam kehidupannya itu tadi. Pemberitaan Injil ini menyentuh aspek pelayanan dasar, yakni persekutuan, yaitu koinonia, pelayanan diakonia, maupun kesaksian dari marturia. Gereja kita HKBP mengenal aspek pelayanan dasar ini, sehingga bisa dikatakan ini adalah pelayanan yang holistik, yang bukan hanya satu sisi, tetapi mencakup semuanya ini di dalam hal yang tiga itu tadi. Tuhan Yesus sudah memberikan sebuah pelajaran bagaimana pelayanan itu bersifat koinonia, diakonia maupun marturia. Contohnya adalah Tuhan Yesus memberitakan kabar baik bagi orang miskin, memberitakan pembebasan bagi orang tawanan, menyembuhkan orang-orang yang sakit, memberikan kebebasan bagi orang-orang yang tertindas. Dan ingat, dia juga memberikan makanan bagi orang yang lapar. Jadi Yesus juga memperhatikan jiwa manusia, seperti Yesus membebaskan dan memulihkan jiwa dari orang gila di Gerasa yang karena dipengaruhi oleh kuasa setan. Pelayanannya bukan hanya dalam rangka penobatan sehingga orang lain itu menjadi pengikut untuk keselamatan jiwanya, tetapi juga berbentuk pelayanan kasih, sehingga orang buta dapat melihat, orang lumpuh bisa berjalan, dan orang miskin diberitakan kabar baik. Sepanjang hidup dan pelayanannya,
Tuhan Yesus telah menunjukkan kepada kita bahwa Ia adalah model pelayan holistik. Jemaat Tuhan Yesus yang dikasihi, melalui perikop firman ini sesungguhnya tersirat esensi kasih yang begitu kental terhadap manusia. Allah begitu mengasihi manusia sehingga Ia mengirimkan anaknya kepada manusia itu. Bahkan karena Ia mencintai manusia itu, peran utamanya adalah menjangkau kembali orang atau manusia yang telah hilang itu. Perikop firman ini, The Great Commission ini, perintahnya bukan bersifat yang masa lalu saja, tapi perintah ini merupakan kata kerja yang berkelanjutan hingga saat ini. Kata kerja dari perintah pergilah memberi kesan. Untuk dapat menjalankan amanat agung itu, seseorang harus meninggalkan rumahnya, pekerjaannya, atau kondisinya sekarang. Padahal kalau kita lihat bahwa kata asli untuk pergilah dalam bahasa Yunani protentes ini dapat diartikan as the way you go, atau ke tempat mana saya kamu pergi, atau di mana saja kamu berada. HKBP telah mempunyai biro sending yang telah memberitakan kabar baik bagi orang-orang yang ada di lingkungan. Para biro sending itu menugaskan para amang pendeta atau inang, atau para guru kuliah, diakones, atau para inang bimbo untuk memberitakan kabar baik. Mari kita dukung HKBP Biro Sending dalam bentuk doa, bahkan juga dalam bentuk dana, sehingga perkabaran Injil ini bisa terberita ke seluruh dunia. Lalu apa yang bisa kita lakukan pada masa sekarang ini pada diri kita sendiri? Seperti dikatakan tadi, pergilah. Bukan pergi meninggalkan rumah atau pekerjaan, tetapi di mana kamu berada, di situ kamu bisa memberitakan Injil, di situ kamu bisa sebagai pemuritan. Ada beberapa gereja yang seperti kita ketahui bahwa di mana ketiga bidang itu saling bekerja sama, tidak hanya satu atau dua bidang saja, tetapi harus berjalan beriringan. Jadi kita juga secara harafiah bisa untuk memberitakan ini melalui keluarga terkecil dahulu. Sebagai bapak rumah tangga atau ibu rumah tangga, apakah kita sudah memberitakan kabar Injil? Seperti yang kita ketahui bahwa memberitakan kabar Injil itu bisa dimulai sejak kita di dalam kandungan ibu. Bagaimana ibu membesarkan kita dengan nyanyian, dengan doa, supaya anak kita itu bisa lahir dengan sehat dan bisa untuk memuji Tuhan. Sehingga dari situlah bagaimana bentuk pemuritan kita di dalam keluarga. Begitu juga bagaimana kita bertindak sebagai orang tua di dalam pemuritan di keluarga. Bisa mengajarkan nyanyian, pujian, berdoa bagi anak-anak kita. Kita ajak berdoa, kemudian mengajarkan untuk ke sekolah minggu, dan terlebih kita juga harus melaksanakan seperti itu. Sehingga tindakan yang kita lakukan adalah tercermin sebagai seorang Kristen. Di tempat lingkungan kita juga kita harus mencerminkan diri kita sebagai orang Kristen untuk bersikap kasih dari dalam melaksanakannya. Seperti apa kita rela menolong, bersosialisasi dengan para tetangga, bertutur kata yang benar, juga sudah menunjukkan kita sebagai murid Yesus. Jangan kita menganggap bahwa kita ada murid Yesus, tetapi dari tindakan kita tidak mencerminkan. Itu sebabnya di dalam mencerminkan murid Yesus, selain membaca firman, kita juga menghidupkannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga orang bisa tahu bahwa kita juga anak Tuhan, bahwa kita adalah orang Kristen yang mencerminkan sebagai pemuritan itu tadi. Sehingga bisa menjadi refleksi
dari amanat agung tadi. Seperti nasihat di Nabi Yeremia tentang mengusahakan damai sejahtera seperti tertulis dalam pasal 29 ayat 7, demikian katanya. Usahakanlah kerajaan ke kota kamu, kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraan. Ini menegaskan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih, dimanapun kita berada ditempatkan, mari kita memajukan kota kita. Di mana kita ditempatkan, mari kita untuk berserangkulan di dalam memajukan kesejahteraan kota kita. Bisa juga langsung ke dalam lingkungan gereja kita. Apabila kita mempunyai talenta seperti guru, kita bisa mengajarkan mata pelajaran yang baik kepada anak-anak sekolah minggu. Apabila ada seorang dokter, bisa mengadakan kebaktian kegiatan sosial untuk bisa memberikan penyuluhan, terlebih di masa COVID sekarang ini. Begitulah kita harapkan bagaimana kita bisa bertumbuh sebagai pemuridan di lingkungan gereja kita masing-masing. Sehingga bahwa amanat agung tidak hanya berusaha untuk menyelamatkan jiwa, tetapi juga menolong untuk mulai merasakan berkat-berkat kerajaan Allah dalam kehidupan kita sekarang. Amanat agung bukan hanya berarti menginjil keluar, tetapi juga menjangkau ke lingkungan kita sendiri untuk membawa orang-orang Kristen supaya sungguh-sungguh hidup sebagai murid-muridnya. Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih, demikianlah bagaimana The Great Commission atau amanat agung itu kita bisa laksanakan dengan secara berkoinonia, dengan secara berdiakonia, dan dengan juga secara bermarturia. Itu telah ditetapkan oleh HKBP, dan itu mari kita laksanakan. Bagaimana HKBP itu adalah HKBP yang hebat dan maju. Demikianlah Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan dari Matius 28 ayat 18 sampai 20. Shalom, kita berdoa. Terima kasih Bapa atas kasih karunia-Mu. Kiranya kami bisa menjadi murid-Mu ya Bapa, yang bisa mengabarkan kabar baik bagi di lingkungan kami sehari-hari. Begitu juga di gereja maupun di rumah tangga kami. Bapa yang menyertai kami, kiranya apa yang kami perbuat biarlah hanya untuk memuji-Mu, biarlah hanya untuk memberi kasih bagi sesama. Terima kasih Bapa, kami panjatkan doa ini di dalam nama anak Bapa Yesus Juru Selamat kami. Amin.